Oke, halo teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan video sebelumnya terkait singgalan diagram. Sekarang kita akan melanjutkan belajar kita mengenai Dixion Power Factory menggunakan eh, pada proses analisa load flow ya, load flow analysis. Jadi sebelum kita lanjut ke load flow, kita harus tahu dulu atau kita akan berkenalan dulu terkait apa sih itu load flow. Dan saya akan merefer buku ini. Buku ini dapatkan download di internet, di Google. Oke, kita akan berkenalan sedikit saja. Oke lah. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu load flow. Jadi load flow adalah steady state analysis atau kita analisa kondisi tune-up pada suatu electrical power system untuk menghitung voltage magnitude, angle at all bus bars di setiap bus bar dan branches di setiap cabangnya. Dan ini penting, esensial untuk proses planning, designing, operation a power system under different operating condition and equipment configuration. Jadi load flow ini juga digunakan untuk memprediksi seperti line loss, transformer loading, power exchange between two or more grids, and required voltage control range of transformers and generators. Kemudian, eh, jadi load flow ini simpelnya bagaimana bagaimana sih daya itu mengalir dari pembangkit ke beban? Singkatnya seperti itu. Dan yang harus kita ketahui adalah istilah-istilah seperti P atau daya aktif, Q daya reaktif. Eh, mu- saya harap teman-teman sudah mengetahui apa itu daya aktif, daya reaktif, daya semu, kemudian line losses, transformer loading dan sebagainya. Karena ini sangat penting dan digunakan pada setiap eh, perjalanan kita mempelajari power system. Itu karena banyak sekali ditemui di lapangan banyak mahasiswa yang bingung kalau saya tanya, kamu tuh daya reaktif apa enggak? Jawabnya masih rancu ya. Kemudian istilah-istilah penting ini juga slack bus, generator bus, load bus. Hopefully kan sudah eh, familiar dengan istilah-istilah berikut ini. Sebelum kita lanjut, kalian boleh baca dulu atau search di GPT slack bus itu artinya apa. Ya, oke. Dan ini nanti saya akan bahas sedikit-sedikit ya. Oke, sekarang kita lanjut melanjutkan studi case-nya. Jadi studi case tetap sama. Kita akan membuat untuk menyuplai 3 MVA dengan sistem distribusi 11 kV. Nah, ini telah kita desain pada materi singgalan diagram. Lalu kemudian kita akan meletakkan uh, PV system nanti. Oke, ini dia yang telah kita desain, kemarin. Jadi ini sudah saya adjust beberapa. Salah satu yang saya adjust adalah di bagian ini. Saya kasih transformator di sini atau trafo. Jadi transformator ini adalah transformator step down dari 33 kV ke 11 kV. Ya, cara insertnya kalian pilih saja ini transformator two windings, kemudian letakkan di sini. Setelah diletakkan, kalian pilih type, new project type, lalu isinya seperti ini. Kemudian, nah di sini saya juga ini identik sama sama. Lalu di bagian generator, di bagian generator ini yang saya bilang yang slack generator. Nah ini istilah-istilahnya. Jadi kalau dia slack, jadi slack itu nama lainnya bisa dikatakan reference sama swing. Itu maknanya sama. Jadi kita centang select-nya di sini dan eh, ini ada lokal kontrolnya berupa konstan V, konstan Q, konstan cos speed.
Ini juga ada di software lain seperti etap. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa maknanya ini. Kemudian ini juga, nah ini, nah ini berfungsi sebagai generator bus, seperti generatornya, generator bus yang ini, yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu slack, yang kedua yang saya tunjukkan barusan adalah generatornya, generator busnya. Jadi ini konsepnya kayak seperti apa? Jadi misalnya ini saling melengkapi. Contohnya, jadi ketika beban di sini eh, 3 3 MW misalnya ini 3 MW, kemudian di sini 2 MW, di sini 2 MW. Jadi sistem mengalirkan dayanya seperti ini. Yang generator ini terlebih dahulu memberikan sesuai beban, kalau kurang dia yang menyempurnakan, si selek yang menyempurnakan. Kekurangan dan kelebihannya akan disempurnakan oleh si seleknya. Ibaratnya yang ini mantanmu yang banyak kurangnya, nah ini kamu yang menyempurnakan. Begitu. Oke, kemudian ada nanti istilah constant V, constant Q yang akan saya jelaskan sedikit. Oke, kemudian ini saya tambahkan karena di video SLD saya belum menambahkan terkait ini. Nah, ini agar looknya lebih profesional. Untuk menambahkan ini, kalian bisa pergi ke ini logo tumpukan kertas ini layers, kemudian kalian centang title-nya. Nah, kalau saya cek, nah ini nggak ada. Jadi letakkan title-nya ini agar lebih looknya profesional aja sih. Sehingga ketika kalian print seperti ini, jadi dia ada keterangan misalnya ini apa, dibuat oleh siapa, kapan, di mana gitu. Ya, kalian bisa ngedit sendiri sesuai apa yang kalian inginkan. Klik 2 kali, lalu ini, nah, kalian juga bisa menambahkan logo di sini. Lalu akan dia, oke, oke itu eh, konfigurasi singkatnya. Sekarang kita akan mencoba load flow. Ini di bagian sini load flow, calculate load flow. Nah, oke. Jadi sebelum ini sudah saya, nah ya, sudah saya kasih animasinya. Jadi kalau kalian pertama kali kalian mencoba Dixie, ini animasi ini tidak akan ada. Jadi untuk menambahkannya di sini di layer sini, element details, power flow, direction arrows. Jadi tidak akan ada nanti. Oke. Jadi di sini juga ada warna-warnanya. Warna ini legend warnanya. Jadi untuk menampilkan ini kan harus centang ini dulu. Nah, ini maknanya apa kok warna hijau? Nah, sesuai dengan legend di sini, warna hijau itu operasinya di rentang 1 per unit. Jadi kalau kita merefer standar dari IEEE, suatu sistem itu akan dikatakan bagus kalau tegangannya berada di rentang 0,95 hingga 1,05. Itu standar IEEE. Eh, ini berada di rentang satu per unit, artinya ini sudah eh, bagus ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah bagus. Dan kalau kalian mau lihat heat mapnya, konturnya bisa lihat untuk mempertebal apa memperjelas legendnya, nah, kalian bisa klik ini. Tapi ini jarang digunakan sih. Oke, setelah itu coba kita aktifkan powerful directionnya. Oke. Jadi ini looks normal. Nah ini saya akan mencoba ya. Saya akan mencoba yang tadi saya jelaskan terkait Slack atau reference. Jadi kekurangannya akan disuplai oleh ini. Misalnya di sini kita akan ganti, misalnya ini 1,2. Nah, ini kan 7,2% dispatchnya. Ketika kita kurangi pembangkit yang sininya, nanti akan disuplai oleh sini.
Nah, dia akan menyuplai kekurangannya dari 7% sekarang 13%. Lalu kita lalu terkait ini, apa sih artinya konstan V, konstan Q yang ada di sini? Perhatikan di sini, ini tegangannya 1,013 per unit. Jadi kalau kita di sini kasih konstan V, artinya dia akan mempertahankan tegangannya sesuai dengan kita mau. Misalnya kalau kita setting itu di 1 per unit, nah voltage-nya 1 per unit, dia pasti nanti 1 per unit di sini. Ketika kita running, nah dia akan 1 per unit. Itulah fungsi konstan P, konstan Q, konstan cos P. Dan ini tergantung kebutuhan sih teman-teman. Tergantung kita settingnya di sini apa. Karena kita di 1 PU, maka dan konstan V, maka dia akan tegangannya itu akan konstan 1 per unit. Dan hopefully kan sudah tahu tuh per unit itu apa ya. Oke. Lalu muncul pertanyaan lagi. Gimana kalau misalnya si ini kelebihan generator ini kelebihan. Bagaimana apa reaksi si ini? Maka kalau seperti itu dia akan terjadi yang namanya reverse power flow. Power flow-nya justru dia akan menyuplai ke sini. Dan ini berbahaya ya dalam power system. Kita lihat ya. Ini kondisi normal dulu. Perhatikan arah dari power flow-nya. Nah, misalnya sekarang di sini saya rubah menjadi hasil 5 5 kan kebanyakan ya. Dia akan terjadi power flow-nya reverse. Nah, dia akan menyuplai ke si slack-nya. Dan ini berbahaya dalam power system. Oleh karena itu, ketika kita mendesain suatu power system, electrical power system seperti ini, kita harus memperhatikan bahwa supply itu harus sama dengan demand-nya. Generator apa yang disuplai itu harus equal dengan eh, kapasitas bebannya. Oke. Nah, jadi kalau mau analisa reportnya, kalian bisa ke sini di tulisan report sini, generate report. Nah, kalian silakan kalian centang apa yang kalian mau. Misalnya kalian cuma butuh grid summary atau ini, kalian boleh centang lalu execute. Hmm. Ini reportnya. In case kalian butuh reportnya. Lalu misalnya kalian mau menambahi data di sini. Ini kan cuma 4, 1, 2, 3, 4. Misalnya kalian mau tambahi di sini, kalian ketik kotak ini, lalu kalian edit format. Nah, ini jangan lupa untuk show unit. Show unit ini adalah satuannya. Lalu kalian tekan ini, klik kanan, insert rows atau append row sama aja. Nah, kalian silakan kalian pilih apa yang kalian butuhkan. Misalnya di sini total active power atau COSP deh, power factor. Oke, kan oke nanti keluar deh itu. Nah, 0,9 power factornya di sini. Tapi ini kalau terlalu banyak juga nggak bagus untuk estetika ya. Kita kembalikan ke 4 saja. Oke, biar tidak tahu crowd. Lalu ini saya kembalikan ke tadi 1,7 lah. 1, ini sudah normal kembali. Lalu kalau kita melihat studi case-nya di sini, pertama dia minta untuk pembangkit listrik tenaga surya dengan penetrasi 40% atau 1,2 MVA atau 1200 kVA. Lalu kita berikan PV. Pertama kita kasih switch
Ini. Nah, lalu kita pilih circuit breaker. Oke, lalu kita pilih pivot. Ini PV. Lalu kita buat PV 1200. 1200 atau 1,2 MV. Lalu 0,95. 99 deh. Lalu di sini inverternya. Anggaplah kita butuhkan 3 inverter. Lalu satu inverternya itu 400. Dengan harapan, dengan saya asumsi saya, perbandingan rasio inverter dengan PV-nya itu 1:1. Oke, sekarang kita close. Nah, harusnya kalau kita menambahi PV di sini, jadinya supply-nya kebesaran. Most likely, kalau prediksi saya ini akan reverse reverse power flow di sini. Asumsi saya, kita lihat, ya benar. Di sini akan terjadi reverse power flow ke sini karena supply-nya di sini besar. Dan nanti di next video kita akan jelaskan bagaimana how to overcome this problem. Nah, itu dia. Kita open CB-nya. Hmm. Ya, oke. Untuk materi ini, untuk materi load flow ini, eh, sampai sini saja dulu. Karena di next video kita akan bahas detail. Apa yang kita bahas detail? Gini, apakah kalian sadar atau tidak ada major drawbacks, kekurangan kalau kita analisa load flow seperti ini? Kekurangannya gimana? Jadi, coba perhatikan. Ini bebannya 3 MV. 3 MVA. Jadi kita nggak tahu bagaimana respon sistem ketika bebannya 2 MVA, bebannya 0, pembangkitnya mati satu, atau bebannya setengah, 1/4, 1/5 dari yang aslinya, itu kita nggak bisa tahu. Karena kan karena gini teman-teman. Di real condition, di real life, beban kan nggak sama nyalanya tuh, nggak 3 MW terus dari jam 1 malam sampai 1 malamnya lagi kan nggak sama tuh nyalanya. Kan beda beban apa, beban yang nyala jam 1 malam itu nggak sama sama beban yang nyala jam 6 sore pada saat beban-beban puncaknya. Oleh karena itu, di next video kita akan membuat bagaimana ini lebih real, ya. Kita bagaimana bisa kita asumsikan di jam sini eh, 0,5 PU nyala, 0,65 PU, 1 PU, kemudian turun lagi 0,5 sampai 0 PU. Kita akan simulasikan mendekati realnya. Jadi kita akan menggunakan pendekatan atau apa namanya itu, perspektif yang dinamik karena ini perspektif yang statik. Jadi kan kita kan nggak tahu apakah bagus juga ini tegangannya ketika dia pas malam hari yang nyalanya cuma sedikit. Kita nggak tahu nanti bagaimana responnya. Oleh karena itu, di next video kita akan membahas terkait quasi dynamic analysis. Dan saya akan menjelaskan, memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan grafik. Ini plot di sini, bagaimana cara menampilkan grafiknya. Kita biar lebih advance dan lebih apa? Lebih bagus lah tampilannya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pertemuan hari ini, sampai sini saja dulu. See you on next video. Bye bye.